Di tepi jalan raya yang menghubungkan kecamatan dengan desa-desa kecil, berdiri sebuah warung tegal sederhana. Bangunannya tidak lebih dari dinding papan kayu dengan atap seng, ditambah beberapa meja panjang dan kursi plastik yang sudah menguning dimakan usia. Namun entah mengapa, warung itu tak pernah sepi. Siang maupun malam, selalu ada saja orang yang datang untuk makan, bahkan sampai antre panjang ketika jam makan siang tiba. Orang-orang menyebutnya warung Tegal Pak Karta. Nama itu begitu terkenal hingga tukang ojek, sopir angkot, bahkan pegawai kantor kecamatan lebih memilih makan di sana ketimbang warung-warung lain yang berjejer di seberangnya. Anehnya, meski menu yang disajikan nyaris sama dengan warung lain, nasi, sayur asem, ayam goreng, tempe, tahu, sambal, pengunjungnya tak pernah berkurang. Sementara warung-warung tetangga satu persatu gulung tikar. Ada yang tak kuat menanggung kerugian, ada yang menjual peralatan masak, bahkan ada yang pindah ke kota karena sudah tak sanggup bersaing. Orang-orang desa mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya rahasia warung Pak Karta ini? Pak Karta, lelaki parubaya berusia sekitar 50-an, dikenal ramah namun jarang sekali terlihat berbincang panjang dengan orang lain. Badannya agak tambun, kulitnya sawo matang, rambutnya beruban di tepi. Ia selalu mengenakan kaos oblong putih dan sarung yang dilipat setinggi betis ketika melayani pelanggan. Di dapur, istrinya, Bu Sarti, bekerja tanpa henti. Wajahnya bulat, kulitnya agak gelap, dan matanya sayu seolah kurang tidur. Dialah yang menyiapkan hampir semua masakan, sementara Pak Karta lebih sering menjaga bagian depan, menata lauk di etalase kaca, atau menghitung uang. Awalnya, warga desa merasa bangga. Ada salah satu dari mereka yang berhasil membuka warung sukses, bahkan bisa mendatangkan orang luar desa. Tetapi rasa bangga itu perlahan berubah menjadi heran, lalu merambat menjadi curiga. Sebab dalam waktu singkat, kehidupan keluarga Pak Karta melonjak jauh di atas rata-rata. Dulu, rumahnya hanyalah bangunan sederhana dari bata merah tanpa plester. Halamannya sempit, bahkan pagar pun tak ada. Kini rumah itu berubah menjadi bangunan bertingkat 2 dengan cat putih mengilap, jendela kaca besar, dan pagar besi yang tinggi menjulang. Tak hanya itu, di garasi rumahnya terparkir motor besar keluaran terbaru. Anak-anak muda desa sering berkerumun hanya untuk mengagumi kendaraan itu, karena jarang sekali ada yang memilikinya di kampung kecil mereka. Cepat sekali mereka kaya, bisik seorang ibu ketika melihat Bu Sarti berbelanja emas di toko perhiasan kecamatan. Iya, padahal warungnya cuma jualan nasi, lauknya juga biasa-biasa saja, timpal yang lain. Jangan-jangan ada sesuatu di balik itu. Suara ketiga merendah, sengaja ditahan agar tidak terdengar orang lain. Kecurigaan itu makin kuat ketika tetangga terdekat mereka, warung Bu Yati, yang lokasinya hanya terpaut beberapa meter, terpaksa tutup karena tidak ada lagi pembeli. Padahal dulu Bu Yati dikenal jago memasak, sambalnya pedas khas, dan ayam gorengnya gurih. Namun sejak warung Tegal Pak Karta ramai, warung Bu Yati sepi bagaikan kuburan. Beberapa kali Bu Yati mencoba bertahan, tapi akhirnya ia jatuh sakit. Tubuhnya kurus kering dan wajahnya pucat, lalu ia memilih pindah ke rumah anaknya di kota. Kejadian serupa dialami Pak Minto, penjual soto di ujung jalan. Warungnya dulu cukup laris, tapi setelah beberapa bulan bersaing dengan Pak Karta, pembeli berkurang drastis. Hingga suatu pagi, kabar menyedihkan menyebar, Pak Minto meninggal mendadak di dapur warungnya. Tidak ada yang tahu penyebab pasti, namun warga mengaitkan musibah itu dengan persaingan warung. Meski begitu, tidak ada satupun bukti nyata. Warung Pak Karta tetap berdiri megah dengan pelanggan yang tak pernah surut. Malam hari, ketika lampu neon berwarna putih menyala terang, deretan motor para pengunjung berjajar rapi di depan warung. Dari kejauhan, warung itu tampak seperti oase bercahaya di tengah jalan yang gelap. Namun ada hal yang ganjil bagi sebagian pengunjung. Beberapa orang pernah berbisik bahwa makanan di sana sesekali tercium bau amis, mirip darah. Anehnya, meski ada yang menyadarinya, mereka tetap melahap habis hidangan di piring tanpa rasa muak. Bahkan banyak yang berkata makanan di warung itu terasa lebih enak daripada di tempat lain, seolah lidah mereka tidak mampu menolak. Entah kenapa, aku selalu ketagihan makan di sini,
ucap seorang sopir truk kepada temannya, sambil menyeruput kuah sayur asem. Padahal kalau dipikir-pikir, sama saja lauknya dengan warung lain. Tapi ya, lidahku rasanya mencari terus, balas temannya dengan heran. Sementara itu, di kalangan warga desa, rumor mulai menyebar. Ada yang mengatakan Pak Karta punya susuk, ada pula yang percaya ia memelihara makhluk gaib untuk melariskan dagangan. Suara-suara itu beredar dari warung kopi ke warung kopi lain, dari mulut ke mulut, hingga akhirnya hampir semua warga mendengar kabar yang sama. Tetapi setiap kali ditanya, Pak Karta hanya tertawa kecil. Rezeki itu sudah ada yang ngatur, katanya enteng sambil menepuk-nepuk pundak orang yang bertanya. Kalimat sederhana itu tidak pernah menjawab pertanyaan sebenarnya, namun membuat orang sulit untuk menuduh lebih jauh. Meski demikian, ada satu hal yang membuat bulu kuduk warga berdiri. Setiap kali malam larut, sekitar pukul 2 atau 3 dini hari, beberapa orang yang kebetulan lewat mengaku melihat bayangan hitam melintas di dapur warung. Bayangan itu bergerak cepat, tinggi besar, dan lenyap begitu saja. Ada pula yang mendengar suara seperti binatang menggeram dari arah warung ketika lampu sudah padam. Cerita itu terdengar makin seram ketika seorang pemuda bernama Surya, yang pulang larut malam usai ronda, melihat dengan matanya sendiri. Ia bersumpah melihat sesosok bayangan setinggi hampir 2 meter berdiri di atas atap warung. Matanya merah menyala, menatap tajam ke arahnya. Surya begitu ketakutan hingga ia lari terbirit-birit tanpa menoleh lagi. Esoknya, kabar itu menyebar cepat, menambah keyakinan warga bahwa warung tersebut menyimpan sesuatu yang kelam. Namun anehnya, meski kecurigaan semakin menguat, tidak ada yang berani menegur langsung. Warung itu terlalu ramai, terlalu kuat pengaruhnya. Bahkan kepala desa pun lebih memilih diam, seolah tidak ingin menimbulkan masalah. Di tengah keganjilan itu, keluarga Pak Karta tetap menjalani hari-hari seperti biasa. Warung buka sejak pagi hingga tengah malam, pengunjung berdatangan, dan uang terus mengalir. Dari luar, semua tampak seperti kesuksesan wajar seorang pedagang. Tetapi di balik tatapan warga, tersimpan pertanyaan yang menggantung. Apakah benar semua ini hanya karena kerja keras, atau ada sesuatu yang tak kasat mata ikut campur tangan? Hari-hari terus berlalu, dan warung Tegal Pak Karta semakin populer. Sepanjang siang hingga malam, pelanggan datang silih berganti. Para sopir truk besar yang melintas jalur itu sering singgah, juga pegawai kantor kecamatan yang setiap jam makan siang berebut meja di sana. Warung itu seperti magnet, menarik siapapun yang lapar untuk datang. Namun, di balik keramaian itu, ada keganjilan yang mulai diperhatikan sebagian orang. Beberapa pelanggan setia mengeluh bahwa lauk pauk kadang memunculkan bau aneh. Bukan bau basi atau gosong, melainkan aroma amis yang menusuk hidung, mirip darah segar. Seorang pelanggan, Pak Darmin, tukang ojek yang sering mangkal di dekat pasar, pernah bercerita kepada temannya. Entah kenapa, kemarin aku makan ayam goreng di sana. Rasanya enak sih, gurih, tapi pas aku dekatkan ke hidung, ada bau amis. Kayak bau darah yang belum kering. Temannya, seorang sopir angkot, hanya terkekeh. Mungkin ayamnya kurang bersih. Tapi aneh juga, ya. Kalau kurang bersih biasanya orang jadi ilfil. Lah ini, kau tetap makan sampai habis. Pak Darmin mengangguk pelan. Iya, itu dia yang bikin aku heran. Bau amisnya jelas, tapi lidahku kayak gak mau berhenti. Makan terus, habis, bahkan tambah nasi lagi. Cerita seperti itu tidak hanya datang dari satu orang. Beberapa pelanggan lain juga mengakui pengalaman serupa. Anehnya, meski sadar ada yang janggal, mereka tetap merasa ketagihan. Ada semacam dorongan yang sulit dijelaskan, seakan-akan tubuh mereka dipaksa untuk menyukai hidangan itu. Di sisi lain, warga desa yang rumahnya berdekatan dengan warung semakin resah. Bukan hanya soal keramaian, tapi juga karena kejadian-kejadian ganjil yang muncul saat malam. Salah satunya dialami Pak Slamet, seorang tukang becak yang rumahnya tepat di seberang warung. Suatu malam, ketika ia hendak menutup pintu rumah sekitar pukul 11, matanya tak sengaja menangkap sesuatu di dapur warung. Di balik jendela kaca yang buram, ia melihat sosok hitam melintas cepat.
tinggi besar, bayangannya jelas berbeda dari tubuh manusia. Ia menelan ludah, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya bayangan pohon tertiup angin. Namun beberapa detik kemudian, terdengar suara seperti benda berat jatuh dari dapur warung, disusul suara menggeram pelan, menyerupai binatang buas. Pak Slamet buru-buru masuk rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Sejak malam itu, ia sering menolak ajakan istrinya untuk makan di warung tersebut. Kejadian serupa dialami oleh Surya, pemuda yang pernah melihat bayangan di atap warung pada babak sebelumnya. Kali ini, ia nekat bercerita di pos ronda. "Aku lihat lagi, kawan-kawan. Bayangan itu keluar dari dapur, gede banget. Badannya kayak ditutupi bulu hitam. Matanya, merah menyala. Aku nggak mungkin salah lihat." Para pemuda lain yang mendengar hanya saling pandang, antara percaya dan ragu. Namun ekspresi ketakutan di wajah Surya membuat mereka tak bisa menganggapnya sekadar bualan. Seiring makin banyaknya cerita, kabar angin pun beredar cepat. Orang-orang mulai berbisik tentang kemungkinan pesugihan. Kata itu meluncur pelan dari mulut ke mulut, tapi sekali sudah disebut, tak ada yang bisa menghentikan penyebarannya. "Jangan-jangan Pak Karta itu pelihara sesuatu," kata seorang ibu ketika sedang menumbuk cabai di dapur rumahnya. "Pelihara apa maksudmu?" sahut tetangganya. "Yaitu, pesugihan. Soalnya warung lain habis semua, tinggal dia yang makin kaya. Sekarang, kalau malam, aku sering mencium bau aneh dari arah warungnya. Mirip bau bangkai." Cerita itu menjadi bahan obrolan di warung kopi, di sawah, bahkan di pasar. Namun, meski gosip makin liar, tidak ada yang berani menegur langsung. Mereka tahu, menuduh seseorang memelihara pesugihan tanpa bukti bisa berakibat buruk. Di tengah kabar miring, keluarga Pak Karta tetap hidup dengan wajah datar. Bu Sarti masih rajin belanja kebutuhan masak ke pasar setiap pagi. Ia membawa keranjang besar, membeli ayam dalam jumlah banyak, sayuran segar, dan beberapa bahan yang tidak diketahui orang. Pedagang pasar yang menjual dagangannya merasa senang karena dagangan mereka laku, tapi tak bisa menahan rasa heran. "Banyak sekali ayam yang dibeli, Bu," ujar seorang penjual. Bu Sarti hanya tersenyum tipis. "Namanya juga warung rame, Mas. Kalau sedikit, mana cukup." Senyuman itu tidak pernah benar-benar menenangkan, justru menambah kesan misterius. Semakin malam, semakin sering warga mendengar hal-hal ganjil dari arah warung. Ada suara langkah kaki berat yang menghentak-hentak, padahal warung sudah lama tutup. Ada pula suara sendok garpu beradu seakan masih ada orang makan di dalam, meski lampu sudah padam. Sampai akhirnya, sebuah peristiwa membuat rumor semakin kuat. Suatu malam, seorang pemuda desa yang pulang larut setelah dari rumah temannya melewati warung itu. Ia merasa haus dan berniat mampir, meski warung sudah gelap. Namun ketika ia mendekat, matanya menangkap sesuatu di jendela. Sesosok bayangan hitam sedang membungkuk, seolah mengais sesuatu di lantai dapur. Bayangan itu tiba-tiba menoleh, dan matanya berkilat merah. Pemuda itu langsung teriak ketakutan, berlari secepat mungkin tanpa menoleh. Keesokan paginya, ia menceritakan pengalaman itu kepada warga lain. Ceritanya menjadi bahan pembicaraan hangat sepanjang hari. Dari situlah gosip tentang pesugihan semakin menguat. "Kalau betul ada pesugihan, kita harus hati-hati," kata Pak Lurah dalam sebuah pertemuan kecil dengan warga. "Tapi kita nggak punya bukti, Pak. Lagian, orang-orang luar desa suka makan di sana. Kalau kita salah tuduh, bisa runyam," jawab salah satu tokoh masyarakat. "Ya, benar. Tapi kita tidak bisa menutup mata kalau warga kita banyak yang sakit setelah warungnya sepi. Jangan-jangan ini ada hubungannya." Meski rapat itu tidak menghasilkan keputusan apapun, suasana desa menjadi kian mencekam. Warga mulai membatasi diri untuk makan di warung tersebut. Anehnya, meskipun jumlah warga lokal yang datang berkurang, pengunjung dari luar justru semakin banyak. Jalanan desa sering dipenuhi mobil-mobil dan motor besar yang berhenti hanya untuk makan di warung itu. Seakan-akan, ada kekuatan tak kasat mata yang tetap menjaga agar warung itu tidak pernah sepi.
Bagi warga desa, bayangan hitam dan aroma amis yang muncul dari warung itu hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Mereka belum tahu pasti, namun firasat buruk sudah menggantung di udara. Setiap kali melewati warung itu pada malam hari, bulu kuduk mereka meremang, seolah ada mata lain yang sedang mengawasi dari balik kegelapan. Dan meski kabar tentang pesugihan baru berupa desas-desus, bisikan itu sudah cukup untuk menanamkan rasa takut di hati banyak orang. Seiring waktu, keberadaan warung Tegal Pakarta bukan hanya menjadi pusat perhatian, tapi juga momok bagi para pedagang kecil di sekitarnya. Jika dulu jalan raya itu dipenuhi beragam warung makan, kini satu persatu mulai menutup pintu. Seakan warung-warung lain kehilangan daya tariknya, padahal mereka menyajikan menu yang sama, bahkan dengan harga lebih murah. Awalnya, para pedagang menganggap ini sekadar masalah persaingan dagang. Wajar saja, begitu kata mereka. Warung Pakarta lebih ramai, pelayanannya cepat, dan letaknya strategis. Tapi semakin lama, mereka mulai merasakan sesuatu yang tidak masuk akal. Ramainya warung Pakarta seolah menyedot seluruh rezeki di jalan itu, meninggalkan warung lain seperti bangunan mati. Salah satunya adalah warung soto milik Pak Sumar. Warung itu sudah berdiri belasan tahun, jauh sebelum Pakarta membuka usahanya. Pelanggan setianya banyak, terutama sopir-sopir yang melintas. Namun, sejak warung Pakarta ramai, pengunjungnya menurun drastis. Dalam seminggu, hanya beberapa orang yang mampir. Aku nggak habis pikir, keluh Pak Sumar kepada istrinya suatu malam. Dulu, sehari bisa habis 3 panci soto. Sekarang, 1 panci saja nggak laku. Istrinya hanya bisa menunduk, wajahnya murung. Mungkin orang lebih suka lauk-lauk di warung seberang itu, Pak. Lauk apa? Lauknya sama saja. Malah katanya kadang amis. Tapi tetap saja orang-orang ke sana. Ada apa sebenarnya? Semangat Pak Sumar perlahan padam. Ia tetap membuka warung setiap hari, tapi meja-meja yang dulu penuh kini kosong melompong. Lama-lama, tubuhnya makin kurus, matanya cekung. Hingga suatu pagi, warga dikejutkan kabar bahwa Pak Sumar jatuh pingsan di dapur. Meski sempat dilarikan ke puskesmas, nyawanya tak tertolong. Kabar itu menyebar cepat dan menambah kepanikan. Kasihan, dia mati karena usahanya bangkrut, bisik warga. Tapi ada pula yang berbisik lebih pelan, mungkin ada hubungannya dengan pesugihan Pakarta. Belum hilang duka atas kepergian Pak Sumar, musibah lain menimpa pedagang kecil bernama Bu Yati, yang dulu terkenal dengan sambal pedasnya. Setelah warungnya sepi, Bu Yati jatuh sakit. Badannya kurus kering, kulitnya pucat kekuningan. Dokter tak bisa menjelaskan penyakitnya, hanya mengatakan tubuhnya kekurangan tenaga. Warga berusaha menolong, tapi penyakit itu semakin parah. Dalam hitungan bulan, Bu Yati pun meninggal, meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil. Kematian demi kematian itu membuat warga bergidik ngeri. Mereka mulai melihat pola, siapapun yang berusaha menyaingi warung Pakarta, nasibnya berakhir tragis, entah jatuh sakit, entah meninggal mendadak. Puncaknya adalah peristiwa yang menimpa seorang penjual nasi goreng keliling bernama Pak Giman. Malam itu, ia mendorong gerobaknya melewati depan warung Pakarta. Biasanya, ia selalu dapat banyak pembeli di sekitar jalan itu. Namun sejak warung Pakarta ramai, jualannya tak laku. Malam itu, hanya ada 2 piring nasi goreng yang terjual. Dengan wajah murung, ia pulang sambil sesekali batuk keras. Namun, belum sampai ke rumah, Pak Giman jatuh tersungkur di tepi jalan. Orang-orang yang menemukan mengira ia hanya pingsan. Tapi ketika dibawa ke rumahnya, ternyata Pak Giman sudah meninggal. Anehnya, dari mulutnya keluar busa bercampur darah tipis. Dokter desa tak bisa menjelaskan penyebab pasti. Kematian mendadak itu membuat desas-desus semakin liar. Ada yang berani bersumpah melihat bayangan hitam mengikuti gerobak Pak Giman malam itu. Ada pula yang mengaku mendengar suara tawa serak dari arah warung Pakarta ketika jenazah diangkat. Sudah jelas ini ada hubungannya dengan ilmu hitam, bisik seorang bapak di warung kopi. Pesugihan, ya?
Tumbalnya para pedagang kecil itu, sahut yang lain, wajahnya tegang. Tapi siapa yang berani bicara langsung? Kalau salah, bisa celaka. Di tengah kegaduhan itu, warung Pak Karta tetap berjalan normal. Bahkan semakin ramai. Orang-orang dari luar desa tak peduli gosip apapun. Mereka tetap datang, makan lahap, lalu pulang dengan wajah puas. Seolah-olah warung itu terlindungi oleh sesuatu yang tak terlihat. Sementara itu, warga desa terjebak dalam dilema. Mereka ingin membongkar rahasia di balik kesuksesan warung itu, tapi tak berani berbuat apa-apa. Ketakutan akan balasan gaib membuat mereka memilih diam. Mereka hanya bisa berbisik, saling mengingatkan agar menjauh, meski sebagian masih diam-diam makan di sana karena tak tahan dengan godaan rasanya. Suasana desa menjadi muram. Rumah-rumah yang dulu ramai dengan warung makan kini tertutup rapat. Beberapa di antaranya sudah dijual atau ditinggalkan pemiliknya. Jalanan yang dulu dipenuhi aroma masakan kini hanya menyisakan bau dari satu warung yang menguasai segalanya. Warung Tegal Pak Karta. Kematian Pak Sumar, sakitnya Bu Yati, dan wafat mendadak Pak Giman menjadi titik balik bagi warga. Mereka tak lagi berani menganggap ini sekadar persaingan biasa. Semua tanda mengarah pada satu dugaan yang menakutkan, bahwa ada praktik ilmu hitam yang bekerja di balik panci-panci panas dan lauk pauk yang tersusun rapi di etalase kaca. Dan meski belum ada yang berani menantang kebenaran itu, rasa takut sudah menancap dalam-dalam di hati setiap warga. Mereka tahu, semakin lama dibiarkan, semakin besar harga yang harus dibayar. Matahari sore merayap perlahan ke barat, memancarkan sinar kuning yang membias di sawah-sawah hijau di pinggiran desa. Suasana tenang itu tiba-tiba terasa berbeda ketika seorang pemuda berpeci hitam melangkah pulang dengan membawa tas kain lusuh di pundaknya. Dialah Fadil, santri yang baru saja menyelesaikan masa belajarnya di sebuah pesantren di kota kecil. Fadil berusia 22 tahun. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, namun tegap. Kulitnya sawo matang, wajahnya tenang, dan matanya memancarkan kesederhanaan. Ia berpakaian sederhana, baju koko putih yang sudah sedikit pudar warnanya, sarung kotak-kotak yang digulung hingga sebatas mata kaki, serta peci hitam yang selalu menempel di kepalanya. Penampilannya jauh dari mewah, tetapi setiap langkahnya memancarkan keteduhan yang khas. Warga desa menyambut kepulangan Fadil dengan hangat. Ia memang anak asli kampung itu, putra seorang petani bernama Pak Husen. Sejak kecil, Fadil dikenal patuh, rajin, dan memiliki semangat belajar agama yang tinggi. Tak heran, orang tuanya mengirimnya ke pesantren untuk menimba ilmu lebih dalam. Kini, setelah bertahun-tahun, ia pulang dengan bekal yang diharapkan bisa memberi manfaat bagi desanya. Di beranda rumah, ibunya, Bu Aminah, menyambut dengan senyum haru. "Alhamdulillah, akhirnya kau pulang juga, Nak," ucapnya sambil memeluk Fadil erat. Pak Husen menepuk pundak anaknya dengan bangga. "Sekarang kau sudah jadi orang alim. Semoga ilmu yang kau bawa dari pesantren bisa membawa berkah." Fadil tersenyum, menunduk hormat. "Insya Allah, Pak, Bu. Saya hanya ingin ilmu ini bisa bermanfaat. Saya pulang bukan untuk dipuji, tapi untuk mengabdi." Malam itu, rumah Pak Husen ramai oleh tetangga yang datang menyalami Fadil. Mereka merasa bangga ada santri di kampung mereka, apalagi di tengah suasana desa yang belakangan ini diliputi keresahan. Di sela perbincangan, beberapa warga mulai bercerita tentang keganjilan yang mereka alami. Mulanya, mereka hanya membicarakan soal warung Pak Karta yang makin ramai. Namun lama-kelamaan, obrolan itu berubah menjadi keluhan. "Fadil," kata seorang bapak dengan suara pelan, "kau pasti dengar kabar dari orang-orang. Sejak warung itu ramai, banyak pedagang lain yang bangkrut. Ada yang jatuh sakit, ada yang meninggal. Bukan hanya itu, timpal yang lain. Makanan di sana kadang berbau amis, tapi orang-orang tetap makan. Malam hari juga sering terlihat bayangan hitam di dapur. Kami curiga ada sesuatu yang tidak wajar." Fadil mendengarkan dengan tenang. Ia tidak langsung menyimpulkan apapun, hanya mengangguk perlahan sambil memandang wajah-wajah khawatir di sekitarnya.
Benarkah semua itu sudah sering terjadi? Tanya Fadil akhirnya. Sering, nak, jawab Pak Slamet, tetangga dekat warung. Bahkan aku sendiri melihat bayangan hitam itu. Besar, menyeramkan. Aku yakin bukan manusia. Suasana hening sejenak. Hanya suara jangkrik di luar rumah yang terdengar. Warga menatap Fadil seolah berharap jawaban, atau setidaknya ketenangan, dari dirinya. Dalam hati, Fadil teringat pesan terakhir dari gurunya di pesantren, Kiai Mustafa. Saat ia berpamitan untuk pulang, sang Kiai menatapnya dengan penuh makna. Fadil, kata Kiai Mustafa, kampungmu adalah tempat kau dilahirkan, tempat keluargamu tinggal. Di sana, akan ada ujian yang menantimu. Jagalah dirimu, dan jagalah kampungmu dari gangguan makhluk halus. Jangan pernah takut, karena tidak ada yang lebih kuat dari doa dan keimanan. Pesan itu kini terasa bergema kembali di telinganya. Seolah kedatangannya ke desa memang sudah digariskan untuk menghadapi sesuatu yang lebih besar dari sekadar urusan duniawi. Fadil menatap warga dengan tenang. Saya belum bisa mengatakan apa-apa sekarang. Tapi saya akan memperhatikan. Insya Allah, kalau memang ada sesuatu yang tidak wajar, Allah akan tunjukkan jalan. Jawaban itu membuat sebagian warga sedikit lega, meski rasa takut masih menggantung. Mereka tahu, Fadil bukan sekadar pemuda biasa. Ia membawa ilmu agama, doa, dan keberanian yang mungkin bisa menjadi jawaban atas keresahan mereka. Beberapa hari berikutnya, Fadil mulai menjalani kehidupan di kampung. Ia membantu orang tuanya di sawah, mengajar anak-anak mengaji di langgar kecil, serta menjadi imam sholat di musola ketika kiai desa sedang berhalangan. Kehadirannya membawa suasana baru, seolah ada cahaya yang meredakan kecemasan warga. Namun, kabar tentang warung Pak Karta terus berdengung di telinganya. Setiap kali ia lewat di depan warung itu, Fadil merasakan hawa panas yang tidak biasa. Warung itu selalu penuh sesak, padahal warung-warung lain di sekitarnya sudah lenyap. Dari dalam, aroma masakan menggoda tercium, tetapi sesekali hidungnya menangkap bau lain, bau anyir yang menusuk, seperti darah yang belum kering. Malam hari, ketika ia sedang membaca Al-Quran di kamar, angin malam membawa bisikan samar dari arah warung itu. Telinganya terasa mendengar suara lirih, seperti rintihan yang tertahan. Sesaat, bulu kuduknya berdiri. Ia menghentikan bacaannya, lalu menutup mushaf dengan tenang. Dalam hati, Fadil berkata pelan, mungkin inilah yang dimaksud guru. Ada sesuatu di kampung ini yang harus dijaga. Meski demikian, Fadil tidak gegabah. Ia tahu, menghadapi hal-hal gaib tidak bisa hanya dengan keberanian kosong. Dibutuhkan kesabaran, keteguhan iman, dan doa yang tulus. Maka ia memilih untuk memperbanyak ibadah malam, berwudu setiap kali hendak tidur, dan memperkuat keyakinannya. Suatu sore, ia duduk di beranda rumah sambil memandang langit senja. Seorang anak kecil, cucu dari Bu Yati yang meninggal, datang menghampirinya. Kak Fadil, kata anak itu polos, katanya warung Pak Karta punya setan, ya? Fadil tertegun sejenak, lalu tersenyum lembut. Ia mengusap kepala anak itu. Nak, jangan mudah percaya semua cerita. Yang pasti, kita harus rajin berdoa. Setan itu memang ada, tapi Allah jauh lebih berkuasa. Jawaban itu membuat anak kecil itu tersenyum, meski jelas rasa takut masih tergambar di matanya. Hari demi hari, Fadil semakin menyadari bahwa kepulangannya bukan sekadar untuk berkumpul dengan keluarga. Ada beban yang lebih besar di pundaknya, menjaga desanya dari sesuatu yang samar namun nyata. Dan entah mengapa, setiap kali ia melintasi warung Pak Karta, firasatnya semakin kuat, seakan mata yang tak terlihat sedang mengawasinya dari balik jendela dapur. Beberapa hari setelah mendengar keluh kesah warga, Fadil memutuskan untuk tidak hanya duduk diam. Ia teringat pesan gurunya, jangan gegabah, tapi jangan pula membiarkan kezaliman tumbuh. Maka ia mulai merencanakan cara untuk mencari tahu lebih dalam tentang warung Tegal Pak Karta. Siang itu, Fadil berangkat seorang diri menuju warung. Ia sengaja berpakaian sederhana,
mengenakan kemeja lusuh dan celana panjang, tidak memakai peci atau sarung seperti biasanya agar tidak terlalu mencolok. Ia ingin berbaur, menjadi seperti pelanggan biasa. Warung itu ramai seperti biasa. Bau masakan menggoda dari etalase kaca yang dipenuhi lauk, ayam goreng berlapis tepung, ikan lele yang masih hangat, tempe orek, serta sayur asem yang mengepul. Suara sendok garpu beradu dengan piring terdengar riuh, bercampur tawa para pengunjung. Dari luar, warung itu tampak seperti rumah makan biasa yang sukses. Namun begitu Fadhil melangkah masuk, ada sesuatu yang tidak biasa. Udaranya terasa lebih panas dibanding suhu luar. Bukan panas dari kompor atau wajan, melainkan panas yang menusuk kulit, membuat tubuhnya seperti terpanggang. Ia berhenti sejenak, membaca istighfar dalam hati, lalu duduk di salah satu meja dekat jendela. "Silakan, Mas," sapa Pak Karta dengan senyum ramah, meski matanya tampak berkilat aneh. "Mau pesan apa?" Fadhil menunduk sopan. "Nasi sayur asem sama ayam goreng, Pak." "Baik, sebentar ya," jawab Pak Karta, lalu bergegas ke dapur. Fadhil memperhatikan sekeliling. Para pelanggan makan dengan lahap, bahkan beberapa terlihat seakan kalap, menambah nasi berulang kali. Ada yang wajahnya berkeringat deras, tapi tangan tak berhenti menyuap makanan. Fadhil mengernyit, merasakan ada sesuatu yang menekan di udara, seperti aura yang memaksa orang untuk tetap makan meski tubuhnya keberatan. Beberapa menit kemudian, Bu Sarti datang membawa pesanan. Senyumnya kaku, matanya sayu seperti menyimpan lelah yang tak pernah hilang. "Silakan, Mas," katanya pelan, lalu kembali ke dapur tanpa banyak bicara. Fadhil menatap makanan di depannya. Nasi putih mengepul, sayur asem dengan irisan labu, kacang panjang, dan jagung. Ayam goreng berwarna coklat keemasan, tampak menggoda. Ia mengangkat sendok perlahan, mendekatkan hidangan ke hidung. Saat itulah, samar-samar tercium bau amis, seperti darah segar yang masih menetes. Bulu kuduknya berdiri. Ia menutup hidung sejenak, lalu berdoa dalam hati sebelum menyuapkan makanan itu ke mulut. Anehnya, rasa amis itu hilang begitu saja. Yang terasa justru gurih dan nikmat. Fadhil hampir terkecoh oleh kenikmatan itu, tapi ia cepat-cepat menahan diri. Ia hanya makan beberapa suap, lalu berhenti. Dalam hati ia bergumam, ada yang tidak wajar. Makanan ini bukan sekadar makanan biasa. Usai makan, Fadhil membayar lalu keluar dengan tenang. Namun begitu ia melewati dapur, kakinya berhenti sejenak. Dari celah pintu yang terbuka, ia melihat sekilas bayangan hitam melintas. Besar, cepat, dan seolah menyadari tatapan Fadhil. Ia segera menunduk, berpura-pura tidak melihat, lalu melangkah pergi. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi kegelisahan. Ia merasa sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar warung makan. Malam itu, setelah semua orang di rumah tidur, Fadhil mengambil air wudhu. Ia menggelar sajadah di kamar, lalu melaksanakan sholat tahajud. Suasana malam begitu hening, hanya suara jangkrik yang menemani. Dalam doa panjangnya, ia memohon petunjuk kepada Allah agar diberi kekuatan untuk menghadapi segala keburukan yang tersembunyi di desanya. Usai sholat, ia duduk bersila, membaca ayat-ayat Al-Quran. Suaranya lirih, namun penuh khusyuk. Tiba-tiba, hawa panas yang tadi ia rasakan di warung seakan kembali. Kamar yang semula sejuk mendadak terasa pengap. Angin dari jendela berhenti, udara berhenti bergerak. Fadhil menutup mushaf, lalu memejamkan mata. Ia membiarkan hatinya tenang, menolak rasa takut. Dalam keadaan itu, ia merasakan sebuah firasat yang kuat. Bukan berupa suara nyata, melainkan getaran batin yang membuat bulu kuduknya merinding. Di dalam firasat itu, ia melihat sekelebat bayangan besar, berbulu hitam, dengan mata menyala merah. Makhluk itu berada di dapur warung Pak Karta, duduk di sudut gelap sambil menggeram. Di depannya, ada mangkuk berisi darah segar. Fadhil menahan napas, hatinya bergetar. Ia sadar, itu bukan sekadar imajinasi.
Itu adalah isyarat gaib yang ditunjukkan Allah melalui doa-doanya. Jin pesugihan, bisiknya pelan. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia segera memperbanyak istighfar, lalu membaca ayat kursi berulang kali. Hawa panas itu perlahan mereda, angin kembali berembus dari jendela, dan suasana kamar menjadi normal kembali. Fadhil membuka mata. Ia menatap langit-langit kamar, lalu menunduk dalam-dalam. Hatinya mantap, warung Pak Karta memang tidak berdiri di atas usaha biasa. Ada kekuatan gelap yang bekerja di baliknya. Namun ia tidak bisa gegabah. Melawan jin pesugihan bukan perkara mudah. Salah langkah, nyawanya bisa melayang. Ia harus bersabar, mencari waktu yang tepat, dan memperkuat diri dengan doa serta ibadah. Malam itu, Fadhil duduk lama di sajadah, merenung dalam diam. Suara ayam jantan yang berkokok dini hari menandakan waktu subuh hampir tiba. Ia menutup malam panjang itu dengan doa, memohon agar Allah menjaga dirinya, keluarganya, dan desa dari keburukan yang semakin nyata. Dan meski tak seorang pun tahu apa yang baru saja ia alami, Fadhil kini memegang satu kepastian. Di balik kepulan asap dapur warung Tegal Pak Karta, ada makhluk gaib yang sedang mengintai. Malam itu, langit desa tampak muram. Bulan separuh bersembunyi di balik gumpalan awan tebal. Angin bertiup pelan, sesekali membuat dedaunan pisang di tepi jalan berderak menyeramkan. Suasana desa begitu lengang, seolah semua orang memilih mengurung diri di dalam rumah. Fadhil berjalan perlahan menyusuri jalan tanah yang menuju ke warung Tegal milik Pak Karta. Langkahnya mantap, meski jantungnya berdetak kencang. Di tangannya tergenggam sebuah mushaf kecil, hadiah dari gurunya saat ia lulus dari pesantren. Malam itu, ia berniat mencoba sesuatu, menguji firasat yang beberapa malam terakhir begitu kuat menghantui pikirannya. Warung Tegal itu tampak sepi. Lampu minyak di teras masih menyala redup, tapi tidak ada suara manusia. Pintu depan tertutup, hanya jendela kecil yang dibiarkan terbuka. Dari luar, warung itu tampak biasa saja. Namun Fadhil tahu, ada sesuatu yang bersembunyi di balik kesunyian itu. Ia duduk bersila di bawah pohon mangga besar yang tumbuh sekitar 5 meter dari warung. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu membuka mushaf. Dengan suara lirih, ia mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran. A'dzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya tenang, meski ada getar halus di ujung lidahnya. Angin malam tiba-tiba berubah, bertiup lebih dingin, membuat bulu kuduknya meremang. Begitu lantunan ayat kursi terdengar, udara di sekitar warung mendadak terasa berat. Pohon mangga di belakangnya bergoyang tanpa sebab, dedaunannya bergesekan seolah ada sesuatu yang lewat di sela-selanya. Fadhil tetap fokus, meski peluh dingin mengalir di pelipisnya. Tiba-tiba terdengar suara dentuman pelan dari atap warung, "Duk!" Seperti ada sesuatu yang mendarat di sana. Fadhil berhenti sejenak, lalu menoleh perlahan. Di atas atap warung, berdiri sosok besar yang membuat darahnya membeku. Makhluk itu berbulu hitam lebat, tubuhnya tegap menjulang hampir 2 kali tinggi manusia. Matanya merah menyala seperti bara, memancarkan tatapan buas yang menusuk ke arah Fadhil. Giginya runcing, sebagian terlihat keluar dari mulutnya yang menyeringai. Fadhil menarik napas tajam. "Allahu Akbar," bisiknya lirih. Ia tahu, inilah makhluk yang beberapa malam lalu hadir dalam firasatnya, jin pesugihan milik Pak Karta. Makhluk itu bergerak perlahan, cakarnya yang panjang menggores genteng, menimbulkan suara krek-krek yang membuat bulu kuduk merinding. Angin berhembus kencang, debu dan dedaunan beterbangan di sekeliling warung. Fadhil merapatkan mushaf ke dadanya, lalu kembali melantunkan ayat kursi. Suaranya lebih keras, meski jantungnya berdegup seperti genderang perang. Alhu el-ilha huwa al-ayyu al-qaim. Makhluk itu mendengus keras, matanya semakin memerah. Dari mulutnya keluar suara geraman rendah, bercampur bau busuk seperti bangkai. Perlahan ia menunduk, menatap tajam ke arah Fadhil, seolah ingin menguji keberanian anak muda itu. Langit tiba-tiba bergemuruh. Petir menyambar di kejauhan, menyinari wujud makhluk itu sejenak.
Bayangan tubuhnya terlihat lebih menyeramkan, punggung bungkuk, bulu lebat kusut, dan ekor panjang yang melambai-lambai di udara. Fadhil terus membaca, suaranya kini semakin lantang. Hatinya bergetar, namun ia memilih tidak menyerah pada rasa takut. Ia yakin, hanya dengan perlindungan Allah ia bisa menghadapi kengerian ini. Makhluk itu kemudian mengangkat kepalanya, mengeluarkan suara pekikan melengking yang membuat telinga Fadhil berdesing. Burung-burung malam beterbangan panik, anjing-anjing di desa menggonggong serentak. Suasana desa berubah kacau hanya karena satu pekikan makhluk itu. Namun yang membuat Fadhil terperanjat adalah saat makhluk itu tiba-tiba melompat dari atap, mendarat tepat di tanah, hanya beberapa langkah darinya. Suara tanah terinjak begitu keras, menimbulkan getaran kecil. Debu mengepul, dan kini makhluk itu berdiri tegak, menghadap langsung ke Fadhil. Tatapan mata mereka bertemu. Mata merah menyala itu seperti bara neraka, penuh kebencian. Fadhil menelan ludah, lalu kembali melantunkan ayat-ayat suci. Suaranya bergetar, namun tak berhenti. Makhluk itu maju selangkah, lalu berhenti. Seolah ada sesuatu yang menahannya untuk mendekat lebih jauh. Fadhil menyadari, lantunan ayat itu membuat jin tersebut terikat, tidak bisa bebas mendekat. Namun aura jahatnya begitu kuat, membuat tubuh Fadhil serasa ditindih. Keringat membanjir di tubuhnya, lututnya nyaris goyah. Tapi ia tidak mau mundur. Dengan izin Allah, aku tidak takut padamu, ucapnya lirih, meski suaranya hampir tertelan angin malam. Makhluk itu meraung sekali lagi, kemudian mendadak melompat ke atas pohon mangga. Dalam sekejap, ia menghilang ke dalam kegelapan, menyisakan suara dedaunan bergetar keras. Fadhil terdiam. Nafasnya tersengal, tubuhnya lemas. Ia menutup mushaf, lalu mengusap wajah dengan tangan gemetar. Malam itu, ia baru saja membuktikan sendiri bahwa warung Pak Karta memang menyimpan peliharaan gaib yang mengerikan. Namun satu hal yang ia sadari, meski ayat-ayat suci mampu membuat makhluk itu menjerit dan mundur, kekuatan gelap di baliknya masih sangat kuat. Pertemuan malam ini hanyalah awal dari ujian besar yang akan ia hadapi. Fadhil bangkit perlahan, menatap warung yang kini kembali sunyi. Lampu minyak di teras berkedip-kedip, seolah hendak padam. Hatinya berbisik, peperangan gaib ini baru saja dimulai. Dengan langkah berat, ia kembali ke rumah, meninggalkan warung yang tampak biasa namun menyimpan kegelapan pekat di balik dindingnya. Dan malam itu, ia tahu satu hal, keberanian saja tidak cukup. Ia harus mempersiapkan diri lebih dalam sebelum berhadapan lagi dengan peliharaan pesugihan itu. Malam itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Langit mendung menutup bulan, membuat pekat malam semakin mencekam. Di desa yang biasanya tenang, hanya suara serangga malam yang terdengar, bercampur dengan lolongan anjing yang sesekali pecah, seperti tanda adanya sesuatu yang tak kasat mata berkeliaran. Fadhil berjalan perlahan, menyusuri jalan setapak menuju warung Pak Karta. Sejak pertemuan dengan makhluk hitam bermata merah beberapa malam sebelumnya, ia tidak pernah tenang. Hatinya merasa harus mencari bukti yang lebih nyata. Dan malam itu, firasatnya kuat, ada sesuatu yang sedang berlangsung di dalam warung itu. Ia memilih bersembunyi di balik pagar bambu yang sudah mulai rapuh di belakang warung. Dari celah kecil antara bilah bambu, ia bisa melihat bagian dapur yang remang. Lampu minyak berkelip-kelip, menebarkan cahaya kekuningan yang goyah. Bayangan Pak Karta tampak jelas, duduk bersila di lantai dapur, di hadapannya seekor ayam hitam dengan bulu kusam berkilat. Fadhil menahan napas. Ayam hitam bukan hewan sembarangan dalam kepercayaan pesugihan. Ia tahu betul, darah ayam hitam sering dipakai dalam ritual pemanggilan jin. Pak Karta memegang ayam itu dengan kedua tangannya. Ia tidak bersuara, bibirnya bergerak-gerak lirih membaca mantra yang tidak bisa dipahami. Sesaat kemudian, dengan gerakan cepat dan dingin, ia menghunus pisau tajam yang telah disiapkan. Leher ayam itu disembelih dalam satu tarikan. Tidak ada teriakan keras, hanya suara darah yang memancar dan menetes ke mangkuk besar yang sudah diletakkan di bawahnya. Cahaya lampu minyak bergetar saat darah mengalir deras. Bau amis segera memenuhi udara,
menusuk hingga ke lubang hidung Fadhil yang mengintip dari kejauhan. Ia nyaris muntah, tapi buru-buru menutup mulutnya dengan tangan agar tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Pak Karta mengangkat mangkuk itu dengan hikmat, lalu meletakkannya di lantai. Ia menunduk, kembali melantunkan mantra dengan suara lebih jelas kali ini. Suaranya berat, serak, seperti bukan suara manusia. Datanglah, makanlah, aku sudah menyiapkan persembahanmu. Dapur itu tiba-tiba terasa lebih dingin, meski lampu minyak tetap menyala. Bayangan gelap merambat dari sudut ruangan, seolah bergerak sendiri, mengelilingi Pak Karta. Lalu, dari kegelapan itu, muncullah wujud yang sangat dikenali Fadhil. Sosok berbulu hitam, bermata merah, dengan tubuh besar dan punggung bungkuk. Jin pesugihan yang beberapa malam lalu sempat ia hadapi. Makhluk itu menunduk ke arah mangkuk, lalu menjulurkan lidah panjang berwarna hitam pekat. Lidah itu meneteskan cairan busuk, bercampur dengan darah segar yang berputar di dalam mangkuk. Dengan suara menyeramkan, jin itu meneguk darah ayam hitam itu rakus, menimbulkan bunyi slurp-slurp yang menjijikan. Fadhil merasakan kakinya gemetar. Pemandangan itu bukan lagi firasat, melainkan kenyataan yang terbuka lebar di depan matanya. Ia menutup mata sejenak, berusaha menenangkan diri, lalu kembali mengintip dengan hati-hati. Pak Karta tersenyum puas, wajahnya tampak lebih tua dari biasanya, penuh kerut, namun matanya berbinar-binar aneh. Setelah jin itu selesai meneguk darah, ia menepuk-nepuk lantai 3 kali, seolah memberi tanda. Makhluk itu mendekatkan wajahnya ke Pak Karta. Meski tidak ada kata-kata yang terdengar, jelas sekali ada komunikasi yang berlangsung antara keduanya. Besok, lebih banyak, lebih ramai, bisik Pak Karta dengan suara serak. Jangan biarkan mereka berani bersaing lagi. Makhluk itu menggeram, suaranya dalam dan berat, lalu tubuhnya perlahan memudar kembali ke dalam bayangan. Dapur yang tadinya pekat kini kembali tenang, hanya tersisa Pak Karta yang masih duduk bersila, menatap mangkuk kosong di depannya. Fadhil hampir lupa bernapas. Jantungnya berdetak kencang, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia sadar, apa yang ia lihat adalah bukti nyata praktik pesugihan. Namun baru saja ia hendak mundur, telapak kakinya menginjak ranting kering di tanah. Krek! Suara itu terdengar cukup jelas di tengah keheningan malam. Pak Karta mendongak cepat, matanya menatap ke arah belakang warung. Ia berdiri perlahan, membawa lampu minyak, lalu melangkah menuju jendela dapur. Fadhil panik. Ia merunduk secepat mungkin, menempelkan tubuhnya ke tanah basah di balik pagar bambu. Nafasnya ia tahan, bahkan sampai dadanya terasa sakit. Dari celah kecil, ia melihat bayangan Pak Karta berdiri di dekat jendela, matanya menyapu sekeliling, seolah mencurigai sesuatu. Siapa di luar sana? Suara Pak Karta berat, menggema di udara. Tidak ada jawaban. Hanya suara jangkrik yang bersahutan. Fadhil tetap diam, berdoa dalam hati agar Allah menutup pandangan Pak Karta malam itu. Beberapa detik terasa seperti jam. Akhirnya, Pak Karta mendengus pelan, lalu menutup kembali jendela dapur. Langkahnya terdengar menjauh, kembali ke dalam rumah. Fadhil menunggu beberapa menit, memastikan keadaan benar-benar aman, sebelum perlahan merangkak mundur dari tempat persembunyiannya. Tubuhnya masih gemetar, tapi hatinya yakin, ia kini memegang kebenaran yang selama ini dicurigai warga. Malam itu, ia berjalan pulang dengan langkah tergesa, sesekali menoleh ke belakang. Bayangan warung Pak Karta masih tampak samar di kegelapan, berdiri sunyi seolah tidak menyimpan apa-apa. Namun Fadhil tahu, di balik dinding kayu itu, ada rahasia kelam yang sedang dipelihara dengan darah dan dosa. Dan ia, seorang santri muda yang baru pulang dari pesantren, kini menjadi saksi mata pertama atas ritual gelap yang selama ini hanya jadi bisikan di kalangan warga. Malam itu udara semakin pengap. Setelah menyaksikan sendiri ritual gelap Pak Karta, hati Fadhil tidak bisa tenang. Ia sadar, keberadaan jin pesugihan itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Meski hatinya masih diliputi rasa gentar, tekadnya untuk membela kebenaran lebih kuat dari ketakutan. Sebelum melangkah lebih jauh, ia pulang sebentar ke rumah, mengambil air wudhu.
Dinginnya air yang membasuh wajah dan tubuh memberi ketenangan, seolah menyucikan segala kegelisahan yang membebani dadanya. Setelah itu, ia duduk bersila di kamar, menengadahkan tangan berdoa. Ya Allah, jangan biarkan hamba MU ini sendirian menghadapi makhluk MU yang durhaka. Kuatkanlah hati ini, dan lindungilah hamba dengan cahaya ayat MU. Seusai doa, Fadil mengambil mushaf kecilnya dan beranjak kembali ke arah warung. Halaman warung itu sunyi, hanya diterangi cahaya rembulan yang sesekali tertutup awan. Pohon mangga di samping warung bergoyang, daunnya berdesir seperti bisikan samar. Fadil berdiri tegak di tanah berdebu, menatap bangunan kayu itu dengan tatapan mantap. Ia mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Ayat kursi ia baca berulang kali, suaranya menembus keheningan malam, memecah kesunyian desa. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Namun tiba-tiba, hawa panas menyergap, membuat kulitnya terasa terbakar. Angin bertiup kencang dari arah warung. Suara genteng berjatuhan, pintu kayu berderit keras seolah digedor dari dalam. Dari atap, muncul wujud besar berbulu hitam, matanya merah menyala. Jin pesugihan itu kini memperlihatkan dirinya dengan bentuk yang lebih menyeramkan dari sebelumnya. Lidah panjang berwarna hitam pekat menjulur keluar, meneteskan cairan busuk ke tanah. Kukunya panjang dan runcing seperti pisau, mencakar udara hingga menimbulkan percikan api kecil. Suaranya menggeram, berat dan bergema, membuat dada Fadil bergetar hebat. Makhluk itu melompat turun dari atap, mendarat dengan hentakan keras yang membuat tanah bergetar. Ia menunduk, lalu menatap Fadil dengan tatapan penuh kebencian. Fadil menggenggam musyafnya erat-erat, lalu mengangkat suara bacaan lebih keras. Al-Huwal Ilha Ilhuwa Al-Ayu Al-Qaim. Makhluk itu meraung keras, menutup telinganya dengan kedua cakar. Suara jeritannya melengking, membuat burung-burung malam beterbangan panik. Namun meski terluka oleh lantunan ayat suci, jin itu tidak mundur. Ia justru menyerang. Dengan kecepatan yang tidak masuk akal, makhluk itu mengayunkan cakarnya ke arah Fadil. Gerakan itu nyaris mengenai wajahnya, namun Fadil sempat menghindar ke samping. Cakar tajam itu menancap ke tanah, meninggalkan bekas goresan dalam. Fadil mundur beberapa langkah, tetap melantunkan ayat kursi tanpa henti. Tubuhnya gemetar, tapi lidahnya terus bergerak, karena ia tahu jika ia berhenti, makhluk itu akan dengan mudah mengoyaknya. Jin itu kembali menyerang, kali ini dengan lidah panjang yang meluncur cepat seperti cambuk. Lidah itu mengenai batang pohon mangga, dan seketika kayu keras itu retak serta menghitam, seolah terbakar dari dalam. Bau busuk semakin menyengat. Namun sebelum lidah itu mengenai dirinya, Fadil dengan sigap membaca doa perlindungan. Bismillahirrahmanirrahim el yauru ema asmihi syaiwan fil ari wal fisami wahwa asamuel alm. Ajaib, lidah hitam itu berhenti beberapa jengkal dari wajahnya, lalu terpelanting kembali seolah terkena hantaman tak kasat mata. Makhluk itu meraung, suaranya mengguncang seisi halaman. Pertarungan semakin sengit. Jin itu melompat ke udara, mencoba menerkam dari atas. Fadil menunduk, lalu mengangkat tangannya ke langit sambil membaca doa Nabi Sulaiman. Seketika, tubuh makhluk itu terbakar cahaya putih yang menyilaukan. Bulu hitamnya berasap, dan ia menjerit kesakitan. Namun rasa sakit itu justru membuatnya semakin buas. Ia merangkak cepat dengan cakarnya, menggali tanah seperti binatang buas. Fadil terdesak ke belakang, punggungnya hampir menempel pada dinding warung. Ya Allah, lindungilah aku, serunya lirih. Dengan sisa tenaga, ia kembali membaca ayat kursi sekuat hati. Suaranya lantang, menggetarkan udara. Jin itu berhenti, tubuhnya terhuyung-huyung. Dari mulutnya keluar rasa pekat, matanya berputar liar. Jeritan terakhirnya memecah malam. Pekikan panjang itu begitu menusuk hingga membuat anjing-anjing desa melolong bersahutan. Tubuh makhluk itu bergetar hebat, lalu perlahan mundur, seolah terpaksa menghindari cahaya doa yang memancar dari lantunan ayat-ayat Fadil. Dengan langkah terhuyung, jin itu melompat kembali ke atap warung, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Hanya menyisakan bau busuk dan hawa panas yang menggantung di udara.
Fadil terdiam, tubuhnya lemas seolah semua tenaga terkuras. Nafasnya terengah-engah, keringat membanjir di seluruh tubuh. Meski pertarungan itu belum berakhir sepenuhnya, malam itu ia berhasil membuktikan bahwa doa dan iman mampu menghadapi kengerian sebesar apapun. Ia menatap mushaf kecil yang masih digenggamnya erat-erat. Dengan suara parau ia berbisik, ayat-ayat MU adalah tamengku, ya Allah. Halaman warung kembali sunyi. Namun Fadil tahu, ini baru permulaan. Jin pesugihan itu belum sepenuhnya kalah, hanya terusir untuk sementara. Dan esok, pertempuran mungkin akan lebih besar lagi. Malam itu, langit desa seperti ditutupi selubung hitam pekat. Awan menggantung rendah, menutup cahaya bulan, membuat suasana semakin mencekam. Udara panas yang tak wajar menyelimuti sekitar warung Tegal milik Pak Karta, seakan ada bara api yang terperangkap di dalam tanah. Di dalam dapur warung, Pak Karta terlihat kalut. Peluh deras bercucuran dari wajahnya. Matanya merah, bukan hanya karena marah, tetapi juga cemas. Sejak pertarungan gaib malam sebelumnya, peliharaan pesugihannya tampak tak lagi patuh sepenuhnya. Jin itu menampakkan wajah murka, menuntut sesuatu yang lebih dari sekadar darah ayam hitam. "Kenapa kau jadi begini?" desis Pak Karta, tangannya gemetar ketika menyiapkan sesajen. "Aku sudah memberimu tumbal, sudah kuberikan apa yang kau mau." Namun jin itu, dengan mata merah menyala dari sudut dapur, hanya menatapnya dengan tatapan penuh benci. Nafasnya terdengar seperti desisan ular. Malam itu, jin menuntut tumbal manusia, bukan lagi ayam atau hewan ternak. Pak Karta tahu, ia sudah terikat perjanjian sejak awal. Pesugihan yang memberinya kekayaan tidak akan pernah berhenti menagih. Sementara itu, istrinya, Bu Sarti, berdiri tak jauh dari pintu. Wajahnya pucat pasi. Sejak awal, ia sebenarnya takut dengan jalan yang ditempuh suaminya, namun terlena oleh harta yang tiba-tiba mereka dapatkan. Kini ketakutan itu berubah jadi penyesalan yang membakar hati. "Karta, hentikan semua ini." "Aku takut," ucapnya lirih. "Lebih baik kita miskin lagi daripada berurusan dengan setan seperti ini." "Diam, Sarti," bentak Pak Karta, meski suaranya bergetar. "Kalau kita berhenti, kita tak hanya kehilangan harta. Kita bisa mati. Kau tak tahu apa yang kumiliki sekarang, kau tak tahu ikatan yang sudah terjalin." Tangan Pak Karta meraih kendi berisi darah ayam, lalu menumpahkannya ke sebuah mangkuk tanah liat. Aroma amis langsung menyeruak, menusuk hidung. Ia mulai melantunkan jampi-jampi hitam, suara lirihnya bergetar, mencoba menundukkan makhluk gaib itu lagi. Namun kali ini, sesuatu yang aneh terjadi. Bacaan jampi-jampinya justru berbalik. Kata-kata yang seharusnya mengikat jin itu malah memantul kembali kepadanya, seperti pusaran angin yang menabrak dirinya sendiri. Tubuh Pak Karta mendadak menggigil. Darah segar yang ia suguhkan menguap, berubah menjadi asap pekat yang melingkari tubuhnya. "Aar gerg!" Pak Karta berteriak, tubuhnya terpental ke belakang. Jin itu tertawa, suaranya berat dan menyeramkan, menggema di seluruh dapur. Api tak terlihat mulai menjalar. Bukan api biasa, melainkan semacam kobaran gelap yang hanya bisa dirasakan panasnya. Kayu-kayu penyangga warung bergetar, dinding bambu retak, genteng berjatuhan. Bu Sarti menjerit histeris. Ia mencoba lari keluar dari dapur, tapi pintu seolah terkunci rapat. Tangannya berdarah ketika ia berusaha mendobrak, namun sia-sia. Ruangan itu kini seperti penjara. Dari luar, beberapa warga desa yang sedang ronda malam mulai curiga. Mereka melihat asap hitam pekat membubung dari arah warung Tegal. Namun anehnya, tidak ada api yang tampak. Hanya cahaya kemerahan samar yang membuat warung itu seperti terbakar dari dalam. "Ya Allah, apa yang terjadi?" bisik salah satu warga, matanya terbelalak. Mereka mendekat, tapi hawa panas yang keluar dari warung begitu menyengat hingga tak seorang pun berani melangkah lebih jauh. Di dalam, Pak Karta masih berusaha melawan. Dengan suara serak ia melanjutkan jampi-jampinya, mencoba menundukkan jin yang memberinya kekayaan.
Namun semakin keras ia membaca, semakin sakit tubuhnya dibuat. Kulitnya melepuh, wajahnya membiru seperti orang kehabisan oksigen. "Tidak, aku tuanmu. Kau harus tunduk padaku," teriaknya dengan sisa tenaga. Namun jin itu justru meraung, lalu menghantam tubuh Pak Karta dengan kekuatan tak kasat mata. Tubuhnya terhempas menabrak tungku, darah segar mengalir dari mulutnya. Bu Sarti berlari menghampiri suaminya, air matanya bercucuran. "Karta, hentikan ini, aku mohon. Aku tidak mau mati di sini." Namun semua sudah terlambat. Jin itu semakin murka karena tumbalnya tak dipenuhi. Ia berputar mengelilingi ruangan, lalu mengeluarkan suara mengerikan, seperti campuran raungan binatang dan tangisan bayi. Warung itu bergetar hebat, lalu satu persatu perabot jatuh berantakan. Gelas pecah, piring hancur, dan meja kayu terbalik. Suasana semakin kacau. Akhirnya, sebuah ledakan sunyi terjadi. Tidak ada suara dentuman, tidak ada kobaran api, tapi warung itu runtuh begitu saja, seolah dilumatkan oleh kekuatan tak kasat mata. Warga yang menonton dari luar hanya bisa tertegun ngeri ketika bangunan itu ambruk perlahan, diselimuti asap hitam pekat. Ketika asap mereda, yang tersisa hanyalah puing-puing hitam gosong. Tidak ada api yang terlihat membakar, namun aroma hangus bercampur amis darah memenuhi udara. Di antara reruntuhan, warga akhirnya menemukan tubuh Pak Karta dan istrinya. Keduanya tergeletak berdekatan, wajah mereka membiru, lidah terjulur, mata melotot seolah menatap sesuatu yang menakutkan. Tubuh mereka tidak terbakar, tetapi tampak seperti direnggut oleh sesuatu yang gaib. Seorang warga yang paling tua berbisik lirih, inilah akibatnya bermain dengan pesugihan. Harta memang datang, tapi nyawa jadi taruhan. Malam itu desa diliputi kengerian. Tidak ada yang berani mendekat lebih lama. Mereka hanya berdiri dari jauh, memandang puing warung yang dulu ramai kini tinggal arang tak bernyawa. Bagi warga, kehancuran itu menjadi tanda nyata. Kekayaan instan yang berasal dari perjanjian gelap hanya akan berujung pada kebinasaan. Pagi menjelang dengan langit yang kelabu. Kabut tipis menyelimuti jalan desa, membawa hawa dingin yang menusuk. Di tengah lapangan kecil dekat puing warung yang telah hangus, warga desa berkumpul. Wajah mereka tegang, sebagian pucat, sebagian lain masih tidak percaya dengan apa yang terjadi malam sebelumnya. Warung Tegal yang dulu ramai, kini hanya tinggal puing hitam berasap. Aroma amis bercampur hangus masih tercium, menempel pada pakaian siapapun yang berdiri terlalu dekat. Tidak ada seorang pun yang berani mendekat, apalagi menyentuh sisa bangunan itu. Mereka berdiri dalam jarak yang aman, saling berbisik dengan suara lirih. "Benarkah Pak Karta meninggal karena pesugihan?" tanya seorang lelaki muda, matanya masih tak lepas dari puing gosong. Orang tua yang duduk di sampingnya mengangguk pelan. "Aku sudah menduga sejak lama. Tidak ada warung biasa yang bisa sekaya itu dalam waktu singkat. Itu bukan rezeki yang halal, tapi rezeki dari jalan hitam." Bisik-bisik seperti itu menyebar di antara warga. Ada yang merasa ngeri, ada yang menyesali sikap mereka selama ini yang hanya diam dan membiarkan. Namun ada pula yang masih setengah tidak percaya, berharap semua ini hanya kecelakaan biasa. Di tengah kerumunan, berdirilah Fadhil. Wajahnya tenang meski matanya masih menyimpan kelelahan setelah pertempuran panjang. Sejak subuh ia sudah berada di sana, mendampingi warga, mendengarkan kegelisahan mereka. Dan kini, ia tahu waktunya tiba untuk bicara. Dengan suara mantap ia berkata, "Saudara-saudaraku, apa yang kita saksikan semalam bukanlah kejadian biasa. Warung itu runtuh bukan karena api, bukan karena musibah alam, tapi karena perjanjian gelap yang dilanggar. Pak Karta dan istrinya terikat dengan jin pesugihan, dan ketika mereka tidak sanggup lagi memenuhi tuntutannya, balasan itu datang." Warga terdiam. Tidak ada yang berani menyela. Kata-kata Fadhil bagai pisau yang menyayat, sekaligus obat yang membuka kenyataan pahit. "Allah sudah memperingatkan kita," lanjut Fadhil, "bahwa setan hanya menjanjikan tipu daya. Kekayaan instan yang mereka berikan hanyalah umpan,
dan pada akhirnya mereka menjerat jiwa orang-orang yang tergoda. Kalian semua melihat dengan mata kepala sendiri, warung yang dulu ramai kini hanya puing hitam. Harta mereka habis, nyawa pun ikut terenggut. Seorang ibu-ibu paruh baya mulai terisak. Ia menutup wajah dengan kerudung lusuhnya. Ya Allah, kenapa manusia begitu mudah tergoda? Aku sendiri pernah iri melihat Bu Sarti hidup enak. Rumah mereka megah, kendaraan mereka banyak, aku sempat berpikir kenapa hidupku begini-begini saja. Fadhil menoleh kepadanya, suaranya lembut. Ibu, rasa iri itu wajar sebagai manusia. Tapi ketahuilah, rezeki yang halal meski sedikit, selalu lebih berkah daripada rezeki yang besar tapi dari jalan yang salah. Hidup sederhana dengan ketenangan hati jauh lebih berharga daripada kaya raya tapi dihantui setan. Ucapan itu membuat banyak warga menunduk. Mereka sadar, selama ini tak sedikit yang kagum sekaligus iri dengan kekayaan Pak Karta. Mereka tak pernah berani bertanya dari mana asalnya, hanya menghibur diri dengan anggapan bahwa mungkin nasib mereka saja yang kurang beruntung. Kini semua jelas. Kekayaan instan selalu punya harga, dan harga itu terlalu mahal, nyawa dan keselamatan akhirat. Seorang pemuda lain memberanikan diri bertanya, Fadhil, apakah mungkin kejadian seperti ini terulang lagi? Bagaimana kalau ada orang lain di desa kita yang mencoba jalan pesugihan? Fadhil menatapnya dalam-dalam. Setan tidak akan pernah berhenti menggoda manusia. Akan selalu ada yang ditawari kekayaan cepat, akan selalu ada yang diuji dengan kesulitan. Tapi ingatlah, kita punya pelindung yang lebih kuat dari semua itu. Doa, iman, dan amal baik. Selama kita teguh, mereka tidak bisa menyentuh kita. Kata-kata itu membuat suasana semakin hening. Udara pagi yang dingin terasa menekan, tapi di hati warga mulai muncul rasa lega. Fadhil kemudian mengajak mereka untuk bersama-sama membaca doa. Warga berbaris melingkar di dekat lapangan, dan Fadhil memimpin dengan lantunan ayat-ayat suci. Suara bacaan Al-Quran itu menggema, mengalun di antara pepohonan dan rumah-rumah bambu. Rasa tentram perlahan menggantikan ketakutan. Setelah doa selesai, Fadhil berdiri dan berkata, "Saudara-saudaraku, jangan biarkan rasa takut menguasai kita. Kita harus belajar dari peristiwa ini. Mulailah kembali dengan usaha yang jujur, meski kecil. Bukalah warung dengan doa, bukan dengan sesajen. Berdaganglah dengan senyum dan keikhlasan, bukan dengan tipu daya. Percayalah, Allah akan memberikan rezeki bagi hambanya yang sabar." Beberapa pedagang kecil yang dulu bangkrut akibat warung Pak Karta meneteskan air mata. Mereka merasa seakan beban lama akhirnya terangkat. Selama ini mereka merasa kalah oleh kekuatan gaib yang tak terlihat, namun kini mereka tahu bahwa doa dan iman mampu melindungi mereka. Hari itu, warga sepakat membersihkan lokasi puing warung. Tidak ada yang mau membangunnya lagi. Lahan itu dibiarkan kosong, menjadi pengingat bagi generasi berikutnya tentang bahaya tamak dan pesugihan. Menjelang sore, Fadhil bersiap kembali ke pesantren. Ia berpamitan kepada warga dengan senyum tenang. "Tugas saya di sini sudah selesai. Jagalah kampung ini dengan doa, jangan biarkan kalian tergoda lagi. Ingatlah, ilmu hitam tidak akan pernah menang melawan iman." Seorang anak kecil berlari menghampiri Fadhil, menatapnya dengan polos. "Kak Fadhil, apakah setan itu akan kembali?" tanyanya. Fadhil tersenyum, mengelus kepala anak itu. "Setan selalu ada, nak. Tapi jangan takut. Selama kita sholat, membaca doa sebelum tidur, dan berbuat baik, mereka tidak akan bisa menyentuh kita." Anak itu mengangguk, lalu berlari kembali ke pelukan ibunya. Langkah Fadhil meninggalkan desa itu sederhana, namun di mata warga ia tampak seperti sosok cahaya yang membawa ketenangan. Suaranya yang lantang masih terngiang di telinga mereka, bahwa kekayaan sejati bukanlah harta, melainkan ketenangan hati dan keberkahan hidup. Sore itu, ketika matahari mulai condong ke barat, warga memandang bayangan Fadhil yang perlahan menghilang di tikungan jalan. Mereka tahu, kisah warung Tegal ini akan selalu mereka ingat. Sebuah pelajaran pahit bahwa ilmu hitam hanya membawa petaka, sementara doa dan keimanan adalah benteng sejati yang tak pernah roboh.